Gista Fadilah. Untuk yang belum tahu, jadi sebenarnya tuh di channel ini aku diajak untuk share kesaksian aku sama adminnya nih. Adminnya shout out me through DM. Terus udah gitu aku iyain untuk bersaksi karena sebelumnya ini aku juga udah bersaksi di salah satu channel YouTube juga. Dan untuk yang belum tahu, aku sebelumnya itu dari agama Islam dan sekarang puji Tuhan aku udah diselamatkan, sudah dibaptis, sudah hidup baru, sudah menjadi umat Kristus, sudah percaya Yesus Kristus. Aku dibaptis tanggal 30 Oktober 2021. Aku dibaptis di Jakarta. Baptisnya itu sama Pak Yohanes Kristianus. Aku juga aktifnya di gereja ICA, Impact Community Indonesia. Itu punyanya Bu Heni Kristianus sama Pak Yohanes Kristianus. Nah, awal ceritanya kok aku bisa convert dari agama aku sebelumnya, akhirnya aku bisa menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat aku, itu karena yang pertama gini, dari sekarang kan 2022 ya, dan ini tuh prosesnya lama, nggak mudah. Jadi dari mulai 2014 aku tuh mulai mencari-cari keberadaan Tuhan gitu. Aku looking for God. Aku mulai cari tahu tentang Kristen. Ya cari taunya itu dari banyak hal ya. Kalau dulu kan 2014 itu udah mulai HP Android gitu, tapi dari zamannya BBM gitu sih. Cuman kan udah bisa kayak cari-cari informasi sendiri. Nah, aku cari-cari informasi tentang Kristen dan di 2014 itu aku pertama kali ke gereja. Aku masih ingat banget itu gerejanya GBI Keluarga Allah. Itu di Jogja City Mall. Di mallnya itu di gerejanya itu di mall. Nah, aku tuh waktu itu Desember juga sebelum Natal. Jadi kan orang-orang tuh pada banyak tuh ke lantai atas untuk ibadah di gerejanya. Aku tuh penasaran kayak yang kok orang-orangnya pada ini ya gitu ke gereja gitu. Aku penasaran gimana sih, aku pengen tahu gitu ibadahnya mereka. Dan akhirnya aku ikut tuh ke atas ke gerejanya. Pas aku masuk tuh disambut gitu, dikasih amplop, dikasih apa segala macam tuh untuk kayak uang persembahan kali ya. Terus kayak pas begitu masuk, kok tempat ibadahnya kayak konser, panggung gitu, ada lampu, ada kamera dan segala macam. Nah, karena ada kamera tuh aku takut waktu itu. Jadi kayak yang aku duduknya paling belakang, takut kesorot kamera kan. Karena aku juga diem-diem gitu, aku nggak bilang keluargaku kalau misalkan aku tuh ke gereja, karena pasti nggak akan boleh. Nah, sebelum aku ke gereja pun juga aku udah suka kayak share ayat-ayat Alkitab gitu di dulu kan BBM ya, di BBM itu. Terus keluarga aku tuh langsung nelponin gitu, bilang kamu ngapain sih upload kayak gitu gitu, kayak yang kamu ngapain upload kayak gitu. Terus aku yang kayak cuma nutupin doang kan. Enggak kok, nggak apa-apa, ayatnya bagus, aku suka aja gitu. Terus ya udah, dari situ tuh mungkin mereka udah nggak ngebahas lagi. Nah, terus akhirnya aku ke gereja. Nah, pas di gereja itu tuh aku ngerasa kayak yang kok ini ibadahnya kok kayaknya asik sekali ya gitu, kayak yang mereka kan nyanyi-nyanyi kayak gitu. Terus kayak yang semua beban tuh kayaknya hilang gitu loh saat ibadah. Terus bisa kayak nangis, aku denger lagu-lagu Kristen tuh, lagu-lagu rohani Kristen tuh aku nangis gitu loh. Terus kayak yang kayaknya Tuhan jamah aku lewat lagu deh. Akhirnya ya udah, di situ aku mulai kayak jatuh cinta nih sama agama ini, sama agama Kristen. Tapi di sisi lain aku dilema karena keluarga aku gimana gitu. Terus ya udah aku memutuskan untuk keep silent aja, berdiam aja, nggak ngomong apa-apa ke keluargaku. Setelah yang keluargaku negor aku karena aku update ayat Alkitab itu di 2014 itu sampai ke 2022.
Jadi kayak ada jarak, nggak ding, ke 2021 yang kemarin itu. Jadi 2014 sampai ke 2021. Aku diem aja. Jadi selama itu tuh ada jarak 7 tahun. Selama 7 tahun itu juga aku ibadah ya ibadah aja secara agama aku sebelumnya gitu. Kayak sholat, terus kayak kalau puasa ya puasa kayak gitu-gitu. Terus ya udah sampai akhirnya usia aku tuh juga udah di atas 17 tahun. Aku ngerasa udah jauh banget dari 17 tahun, udah bukan di awal 20-an juga gitu. Jadi kayak aku pikir adalah hak aku untuk menentukan kenyamanan aku beribadahnya di agama yang mana. Dari itu kan aku pikir dijamin juga sama pemerintah sama undang-undang di negara ini. Jadi ya udah, aku pun juga akhirnya ya pokoknya bulat tekad aku kepengen masuk Kristen. Tapi ya itu keluarga aku tetap nggak setuju. Aku cuman kayak upload waktu itu aku mau dibaptis. Nah, cerita sebelum dibaptis itu aku kan ketemu sama Pak Yohanes Kristianus sama Bu Eni Kristianus. Sebelum ketemu itu tuh aku tuh ini main TikTok. Nah, TikTok aku tuh rame followersnya. Nah, ceritanya tuh lewat di FYP aku videonya Kazela. Tahu dong Kazela. Nah, Kazela itu ceritanya kan juga sama seperti aku, dari Muslim akhirnya pindah ke Kristen. Akhirnya dia dibaptis tanggal 11 September 2021. Nah, aku tuh akhirnya komen di video TikToknya Kazela. Karena lewat video aku dibaptis kan sama Pak Yohanes Kristianus di gereja ICI. Aku komen, Kak, gimana caranya biar bisa dibaptis kayak gitu. Karena dari 2014 itu aku udah ke gereja, aku udah tertarik sama agama Kristen, aku kayak ngerasa ada kerinduan lagi pengen ke gereja. Tapi aku bingung, ini gue juga kayak gimana ya, masa di sisi lain aku abu-abu gitu. Kalau dulu kan masih kecil 2014 itu tuh kayak gue pendeta siapa gitu, aku nggak punya kenalan pendeta, aku mau dibaptis sama siapa, aku ngomongnya gimana gitu loh. Ada kayak gitu. Nah, pas di ini tuh aku komen di TikTok. Cuman karena komennya itu banyak banget, jadi nggak dibalas sama Kak Zela gitu. Aku pengen tahu, Kak, gimana sih caranya dibaptis gitu. Nggak dibalas. Akhirnya aku buka profile TikToknya Kak Zela, itu kan ada keintegrasi ke Instagram gitu kan kalau di TikTok. Nah, ya udah akhirnya aku klik Instagramnya Kak Zela, aku DM. Puji Tuhan, kayak beberapa jam setelah aku DM itu, aku pikir kan nggak bakal dibales gitu ya, namanya tiktoker dengan followers di Instagram juga udah puluhan ribu, itu pasti kayak yang ketumpuk-tumpuk gitu pasti DM requestnya. Aku udah yang kayak pesimis nih, pasti kalau aku nanya pun nggak dibalas. Tapi aku yang kayak ya udahlah, nggak apa-apa, aku usaha aja, karena aku nggak tahu benar-benar caranya kalau aku mau dibaptis tuh aku harus kemana gitu. Akhirnya aku DM Kazela bales gitu, puji Tuhan. Di sini nih aku baptisnya di Impact Community Indonesia, coba kamu hubungin adminnya. Dari situlah aku dapat nomor adminnya. Nah, aku tanya ke adminnya, Kak, ada baptisan lagi nggak? Waktu itu kan baru-barunya Kazela dibaptis tanggal 11 September 2021. Maaf Kak, kata adminnya, belum ada info baptisan lagi. Terus itu aku ngerasa kayak yang, ya kok gitu sih gitu, Tuhan, aku mau dibaptis nih gitu. Aku merasa hati aku kayak mungkin Roh Kudus kali ya, Roh Kudus dalam hati aku tuh menuntun aku untuk uh, bisa bertemu dengan Tuhan gitu. Tapi kenapa kok pada saat lagi ini udah dekat jalannya aku dapet cara untuk dibaptis, untuk datang kepada Tuhan. Kalau memang itu semua harus dibaptis gitu, aku akan lakukan dengan senang hati, dengan ikhlas hati, karena aku ingin bertemu dengan Tuhan, aku ingin sama-sama sama Tuhan Yesus. Tapi kok nggak ada apa jalannya, kok kayaknya dipersulit lagi nih, belum ada info baptisan lagi. Terus akhirnya ya sudah gitu, aku cari-cari gereja lain gitu kan. Kalau gereja biasanya punya akun official YouTube kan, dari GPCC, terus dari GSJS apa segala macem, tapi belum ada jawaban juga. Aku DM-in satu-satu. Sampai suatu ketika itu kan di September, diinfoin belum ada baptisan. Nah, di bulan berikutnya, akhir-akhir September mau ke Oktober, itu Kazela upload instastory kalau nggak salah. Terus aku ngeliat instastorynya Kazela, ada baptisan lagi di ICI untuk bulan Oktober di tanggal 30. Dari situ
itu akhirnya aku dapat jalan. Dan di situ tuh akhirnya aku daftar, aku submit Google Form untuk pendaftaran baptisan di ICI. Dokumen semuanya yang diperlukan aku penuhi, aku kirim ke Jakarta karena aku stay-nya di Pekalongan bukan di Jakarta. Dan itu tuh di awal Oktober ya, itu aku senang banget, kayak yang aku doa, ya Tuhan, ini jawaban, ternyata ini jawaban yang memang Engkau berikan gitu. Aku ingin mengikut Kristus, aku pengen jadi orang Kristen, aku ingin mempelajari lebih dalam tentang Kristus, aku pun menemukan damai sejahtera di Kristus, dikasih jalan, dipermudah. Jadi ya emang benar-benar akhirnya aku pada saat lagi itu udah fix semuanya, aku berangkat ke Jakarta. Di tanggal 29 itu aku berangkat ke Jakarta, sampai Jakarta sore, waktu itu aku naik kereta ya. Terus aku kan booking hotel di Jakarta, karena itu kan baptisnya di ICI, di Yayasan Tangan Pengharapan, itu kan di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Jadi aku booking hotel sehari. Nah pas di hotel itu tuh aku ngerasa aku senang banget gitu loh. Aku ngerasa kayak yang, ih besok gue dibaptis nih gitu. Jadi kayak yang nggak tahu, kayak badan tuh rasanya enteng aja, besok gue dibaptis, kayak nggak sabar untuk besok itu cepet-cepet dibaptis, kayak nggak bisa tidur juga. Nah pas bangun tidur pagi-paginya tuh kayak yang, iya hari ini nih finally aku dibaptis. Pada saat itu akhirnya aku langsung ke sana. Baptisan itu jam 10, aku udah sampai di Yayasan Tangan Pengharapan itu jam 7. Akhirnya aku sampai di sana, kepagian banget nih saking semangatnya. Aku sarapan dulu di luar, akhirnya aku masuk. Nah masuk tuh aku ketemu sama jadi Yayasan Tangan Pengharapan punya Bu Heni itu ada anak-anak dari pedalaman di NTT gitu, anak-anak dari timur itu bersekolah di situ, mengenyam pendidikan, tinggal di situ, yang mengelola Yayasan Tangan Pengharapan. Karena baptisnya di situ, akhirnya aku disambut sama anak-anak itu, kamu mau baptis ya, ayo masuk gitu. Nah yang bikin aku kagum tuh ada lagi nih, ini orang Kristen ini kenapa ya pada baik-baik banget aku gitu. Apa sih bener-bener, maksudnya aku yang bukan Kristen aja bisa kayak kepengen banget bisa jadi Kristen, kepengen aku merasakan karunia Roh Kudus, kasih yang memang ajaran utamanya itu kasih gitu. Cuman waktu itu kan aku masih belum tahu gitu, jadi aku bertanya, ini apa sih yang diajarin sama Tuhan ya benar-benar gitu. Aku kepengen tahu kenapa orang-orang ini baik-baik banget. Aku juga punya teman orang Kristen banyak, itu memang pada baik-baik gitu. Tapi aku nggak memukul rata ya kalau misalkan oh semua agama Kristen, orang yang beragama Kristen baik atau apa, enggak. Semuanya agama apapun pasti ada orang baiknya, ada orang jahatnya. Cuman ini tuh memang kebenaran yang aku rasain tuh baik. Jadi baiknya tuh baik yang ya ramah, ya benar-benar kasih. Tidak, walaupun aku waktu itu belum Kristen, aku masih Muslim, tapi mereka itu tidak rasis gitu loh, nggak yang kayak kamu bukan orang Kristen, kamu belum orang percaya, jadi aku nggak mau berteman sama kamu atau gimana. Jadi aku nggak ngerasa dibeda-bedain. Nah di situ ternyata aku baru tahu ajarannya itu yang diajarin kasih gitu. Akhirnya aku ditanya-tanya waktu itu, apa yang bikin kamu kepengen pindah Kristen, kamu ngerasain apa. Di situ aku kenalan sama Mbak Kristiani. Mbak Kristiani itu konselor di situ. Dan ya udah, akhirnya jam baptisan mulai, ketemu pertama kali sama Pak Yohanes Kristianus di situ, dan Pak Simon. Waktu itu ada juga salah satu pendeta di ICI. Dan akhirnya aku dibaptis tuh dengan penuh haru gitu. Aku menangis banget di situ karena ya akhirnya yang penantian 7 tahun aku dapat jalannya gitu di tahun 2021. Ya udah akhirnya puji Tuhan aku hidup baru. Dan aku sekarang nambah temen juga, punya temen dari agama yang sama. Terus aku mau ngucapin terima kasih juga sama Kak Zela, karena Kak Zela jadi berkat juga buat banyak orang. Karena Kak Zela aku akhirnya jadi punya jalan untuk dibaptis dan jadi gembalanya Pak Yohanes Kristianus dan Bu Heni Kristianus. Jadi itu kisah aku gitu, yang sekarang akhirnya aku udah di 2022 udah ikut komsel juga, udah ibadah di gereja. Aku ngerasa hidup aku lebih positif,
lebih benar-benar kayak yang ya udah, orang yang jahat tuh aku belajar untuk mengampuni, orang yang tidak baik itu aku belajar untuk mendoakan supaya mereka itu dapat kedamaian kayak gitu. Dan oh iya, setelah dibaptis itu tuh aku ngerasa kayak memang lebih lega, tapi itu tuh awal dari semuanya karena aku juga selain harus menghadapi keluarga, aku juga dihujat banyak orang. Jadi dari situ tuh kayak Tuhan langsung kasih um, rasa di aku tuh gimana kalau Tuhan itu dulu dihina-hina orang, bahkan disiksa, dicambukin, dipakein mahkota duri kayak gitu sampai berdarah-darah dan harus disalib, dipaku tangannya, kakinya, diludahin orang kayak gitu-gitu. Dan itu sekarang aku ngerasain. Jadi begitu aku pindah ke agama Kristen dan aku share momen aku dibaptis, itu tuh banyak banget dari teman-teman aku yang akhirnya aku tahu mana yang temen dan mana yang bukan. Aku di unfollow terus udah gitu. Banyak juga yang nanya-nanya, itu kamu diapain sih, itu apa namanya, kamu pindah agama kah atau gimana. Cuman aku ya udah, ada yang aku jawab ada yang enggak gitu. Ya aku mungkin maklum ya karena mereka taunya kan aku dulu seorang muslim, sekarang aku di agama yang lain, jadi mungkin mereka akhirnya kayak kaget dan bertanya gitu. Dari situ tuh aku apa ya, menaruh rasa pemakluman dan oh ya, ya sudah gitu. Tapi ada juga beberapa yang unfollow aku dan ada yang juga ya sedikit menghina juga, kayak yang kamu ngapain pindah Kristen kayak gini 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 kayak gitu. Aku berusaha untuk kayak ngejelasin tapi kayaknya mungkin percuma juga gitu. Jadi aku cuman sabar aja untuk melewati itu gitu. Aku tahu itu nggak mudah, dan waktu itu aku juga ada share video aku dibaptis yang adminnya lihat, makanya adminnya shout out me. Di situ juga aku ngeliat komentar-komentarnya itu banyak banget yang menghina gitu, bahkan sampai bawa-bawa orang tua. Di situ aku benar-benar belajar rasa sabar, rasa kasih itu yang Tuhan ajarin. Jadi ya udah aku ikhlas gitu kalau misalkan orang ngata-ngatain. Kadang tuh ya sakit hati gitu, kadang dibilang kamu tuh ngapain sih pindah Kristen, agamanya nggak bener, Tuhannya aneh, masa Tuhannya ada 3, kamu nyembah patung kah, nyembah berhala kah, kayak gitu-gitu. Udah bener di agama sebelumnya malahan kamu pindah, nanti kamu masuk neraka. Sebenarnya itu yang paling sedih banget sih, aku dibilang aku masuk neraka sama kayak nanti orang tuanya nggak bisa masuk surga gara-gara aku gitu. Kok bisanya mereka menghakimi seperti itu gitu. Kayak mereka yang punya kunci surga, aku aja tidak pernah berani untuk menjudge orang atau menghakimi keimanan seseorang. Kayak misalkan kayak contoh, aku misal ke gereja terus kamu orang Kristen tapi orang Kristen kok nggak ke gereja, aku nggak berani bilang kayak oh berarti gue udah ke gereja, iman gue lebih bagus dari lu dan gue masuk surga, lo masuk neraka yang nggak ke gereja. Aku nggak berani untuk bilang kayak gitu karena yang bisa mengukur keimanan seseorang baik atau enggaknya itu kan cuma Tuhan. Tuhan itu hakim sebaik-baiknya hakim. Jadi kalau misalkan kita bisa ngejudge orang itu, oh lu masuk neraka karena lu nggak sama gue, atau lu bakalannya dosa karena lu ngelakuin hal yang menurut dia itu menyimpang atau tidak sesuai dengan ajaran yang mungkin mereka yakini kayak gitu. Itu tuh menurut aku adalah pemikiran yang sempit dan sangat-sangat tidak adil sekali, tidak ya, intoleran lah. Di Indonesia masih hal-hal intoleransi itu masih minim banget, padahal Indonesia itu adalah negara demokrasi, dijamin juga untuk orang memiliki suatu keyakinan gitu. Tapi aku merasa bahwa di Indonesia ini aku masih terintimidasi untuk beribadah gitu, ngerasa kayak ya itu dihina-hina kayak gitu. Cuman balik lagi, aku harus benar-benar sabar. Aku cuman bisa berdoa, ya Tuhan ampuni orang-orang yang jahat, ampunin orang-orang yang
memang mungkin mereka tidak paham apa dan apa yang mereka perbuat gitu. Aku juga nonton waktu itu di salah satu channel YouTube waktu itu ada Deddy Corbuzier apa ya bilang secara psikologis itu tuh manusia akan tidak suka kalau ada manusia lain yang berbeda darinya, entah itu agama, entah itu suku gitu. Makanya kan kayak apa sara ya, suku, ras, agama itu di Indonesia menjadi hal-hal yang sangat sensitif karena baik suku, agama itu kan sebenarnya berbeda-beda gitu, dan mereka mempunyai hak sendiri untuk membela sukunya dan agamanya. Mereka ngerasa sukunya mereka paling baik, agamanya mereka paling benar gitu. Ya itu hak masing-masing, tapi sebenarnya akan lebih bijak lagi kalau misalkan kita bisa menjaga mulut kita untuk bisa menghargai yang memang tidak sama dengan kita, kayak gitu loh. Aku juga benar-benar dikasih contoh banyak juga di TikTok yang di bulan Ramadan kayak gitu-gitu, kita di gereja misalkan kayak pendetanya mendoakan, saling mendoakan gitu, doain yang umat muslim supaya puasanya lancar, supaya diberi kesehatan yang kayak gitu-gitu tuh show me the true love, show me how tolerance is gitu. So that's why it's really touch my heart. Itu yang benar-benar aku kepengen sebenarnya ya. Jadi bukannya menghina atau mengutuki gitu. Jadi banyak banget orang yang memang setelah pindah agama tuh pasti akan dikata-katain. Cuman kalau aku ya aku sangat menyontoh pribadinya Tuhan yang Tuhan aja ngajarin kasih, masa aku tidak bisa mengasihi gitu. Kayaknya malu banget ya kalau aku tidak bisa mengasihi. Kayak gitu sih. Jadi memang setelah dibaptis itu banyak banget yang ngomong juga, baik itu umat percaya, setelah dibaptis itu kita udah mikul salib Tuhan, itu bukan hal yang mudah juga. Itu adalah permulaan awal, pasti kamu akan merasakan nanti ya memikul salib Tuhan itu nggak mudah. Ya ini yang aku rasain sekarang. Cuman aku benar-benar bisa lebih dewasa lagi, dewasa dalam iman, dewasa dalam perilaku, dan ya itu lebih melihat apapun itu dengan mata iman, bukan dengan mata yang di sini, kayak gitu. Jadi aku benar-benar kalau dihina-hina itu sekarang udah yang ya udahlah gitu. Aku ikhlas Tuhan, aku doain mudah-mudahan mereka dapat damai sejahtera kayak gitu. Aku lebih pengen yang kayak positif aja. Bahkan ada juga yang bilang yang lebih parah sih daripada orang tua gitu ya, menghina orang tua dan apa segala macam, dosa masuk neraka apa segala macam. Ada yang bilang katanya, oh kamu murtad berarti kamu halal nih darahnya untuk dibunuh. Itu kan suatu hal pengancaman, suatu hal yang benar-benar aku kaget itu, kok bisa sampai kayak gitu sih gitu. Karena aku sebagai manusia pun aku tidak nyampe pikiranku untuk bisa mengatakan sesuatu hal yang memang benar-benar menurut aku sangat kejam. Cuman yaitu kita sebagai umat Kristus itu wajib hukumnya untuk mengasihi, mengampuni. Itu yang benar-benar aku belajar. Jadi aku sekarang harus berbesar hati, dan puji Tuhan semakin kesini semakin orang mungkin pemikirannya semakin terbuka ya. Jadi mulai bisa accepting me as who I am gitu sih. Aku ngerasa kalau Tuhan Yesus itu baik banget, dan setelah dibaptis itu kayak yang rezeki semuanya apa segala macam, pertemanan itu tuh semakin lebih positif, lebih semakin kayak kebuka gitu jalannya. Pokoknya yang jelas untuk kalian yang memang udah Kristen dari lahir, jangan pernah turun imannya. Aku tahu iman itu naik turun, tapi kalau bisa kalian tetap bertumbuh terus dan terus gitu. Kalau aku aja yang bukan Kristen dari lahir itu benar-benar mau belajar, benar-benar pengen tahu, pengen bertumbuh juga, dan memang aku ngerasa positif, ngerasa Roh Kudus menuntun aku dalam setiap kegiatan, baik itu bekerja, ketemu sama teman apa segala macam, vibes-nya jadi lebih positif. Aku yakin kalian yang Kristen dari lahir pun juga harusnya bisa lebih-lebih lagi. Dan ya ini mudah-mudahan kisahku bisa menginspirasi kalian semua.
Terus oh iya, sebenarnya kan di Kristen itu kan nggak ada nama baptis ya. Cuman aku seneng aja, nama aku kan Widi Lista Fadilah. Akhirnya aku ada nama baptis sendiri, jadi depannya aku kasih Joshua gitu. Dan salah satu pejuang Tuhan di tokoh Alkitab ya, jadi namanya Joshua Widi Lista Fadilah. Kayak gitu. Itu kisah aku, sahabat, untuk bersaksi. Kesaksian aku sebenarnya ini mungkin lebih kayak sharing kali ya, kisah aku yang akhirnya walaupun aku ditentang keluarga, walaupun keluarga aku masih belum setuju sampai sekarang, tapi hidup aku lebih much better than it was before, for sure. Aku happy banget sekarang, udah kayak enteng aja, semua tuh berjalan bersama-sama Tuhan gitu. Itu kisah aku. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua, kalian semua, memberikan kesehatan. Ya udah itu aja. God bless you sahabat untuk bersaksi. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih admin yang udah menghubungi aku untuk bersaksi. Shout out me through DM. Thank you so much. I love you. God bless you.